Hai, selamat datang di BMBK. Bincang Mahasiswa Bahas Korupsi. Di sini aku sebagai moderator, nama aku Tria dan rekan saya. Aku Mira. Di sini pembicara kita ada Kak. Aku Ayu Putri. Aku Mahayu dan aku Krisna. Jadi di sini kami akan membahas kasus korupsi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Baik Kak, di sini kan kita akan membahas mengenai kasus korupsi yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi. Siapa sih yang terlibat dalam kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi itu? Yang terlibat itu ada Bapak Patrialis Akbar dan Akhil Mokhtar. Nah, kan udah dibahas nih siapa aja yang terlibat dalam kasus tersebut. Sebelum kita lebih memasuki dalam kasus, boleh nggak sih kita dikasih tahu dulu definisi dari korupsi tersebut itu apa? Jadi, pengertian korupsi dalam kasus tersebut adalah suatu tindakan penyalahgunaan uang negara yang merugikan masyarakat karena menerima suap untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Mahayu nih, apa tuh pengertian dari korupsi. Selanjutnya, apa sih bentuk korupsi yang dilakukan pada kasus tersebut? Bentuk korupsi yang dilakukan pada kasus ini suap menyuap karena mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mokhtar diciduk KPK menerima uang sekitar 3 miliar pada beberapa tahun yang lalu, sedangkan Patrialis menerima suap sekitar 20.000 dolar AS dan 200 dolar Singapura atau sekitar 2,15 miliar seperti itu. Oh, banyak juga ya suap yang diterima oleh. Ya, benar, banyak banget. Baik Kak, tadi kan kita udah dibahas sama Kak Mahayu nih apa itu pengertian sama bentuk yang dilakukan dalam kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi itu. Apa sih bentuk perilaku koruptif yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Mungkin yang menjadi pemicu Patrialis Akbar dan Akhil Mokhtar melakukan tindakan korupsi suap menyuap itu mungkin dulu semasa ia muda dia melakukan kayak memberi uang tips pada petugas, ada yang membuat KTP dan SIM. Selain itu juga dia memberi uang transport mungkin dan kayak gitu. Yang perilaku yang koruptif kayak yang sering dilakukan, kalau dia sering melakukan itu pasti kan dia tuh kayak nggak nyadar gitu ya. Kita juga sebagai mahasiswa kayak hal-hal kecil di keluarga tuh pasti sering kita lakukan. Nah, kalau mereka sekarang tuh udah kayak merugikan negara tuh pasti udah besar, dia sering melakukan tindakan yang memicu jadinya suap menyuap yang seperti dia lakukan saat ini tuh. Kayak gitu sih. Untuk kakak-kakaknya yang ada, kakak pernah nggak sih ngelakuin sikap koruptif tersebut? Kalau untuk aku sih pernah ya, apalagi kalau sering disuruh belanja sama orang tua ya pastinya. Misalnya disuruh belanja ke warung, dikasih uang 20.000, misalnya ada sisa 10.000, biasanya langsung aku ambil, nggak aku balikin ke orang tua. Itu kan termasuk perilaku koruptif ya teman-teman. Untuk itu kemungkinan nggak sih Kak kita yang ngelakuin sikap koruptif itu untuk mungkin kedepannya kan kita juga bakal kerja atau di organisasi yang ada di kampus kita, kemungkinan nggak sih kita bakal melakukan ada sikap korup yang bakal kita mengakibatkan kita melakukan tindakan korupsi itu? Kalau menurut aku sih ya, kalau kita sebagai mahasiswa, apalagi mungkin sebagian besar dari kita juga pasti pernah melakukan tindakan perilaku koruptif. Tapi nanti kita kan semakin kita beranjak lebih dewasa, kita tuh harus meningkatkan kita kayak rasa kejujuran dalam diri kita, integritas kayak gitu. Kalau misalkan kita terus bersikap kayak gitu, pasti juga kita merugikan diri sendiri juga ya. Di samping kita merugikan orang tua kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Kita tuh harus kayak semakin kedepannya kita kan dewasa, tingkatkanlah kita rasa integritas kita, menunjukkan bahwa kita tuh nggak sebagai mahasiswa, apalagi kita di Undiknas ya, kayak mahasiswa Undiknas udah mendapatkan pelajaran pendidikan anti korupsi kayak gitu, nggak melakukan korupsi, berarti kan bangga mungkin ya, berhasil, dosen pembimbing juga berhasil membimbing kita sebagai mahasiswa kayak gitu sih. Terima kasih Kak. Selanjutnya, faktor apa sih yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi pada kasus ini Kak? Kalau dilihat dari kasus Patrialis Akbar dan Akhil Mokhtar tuh, faktor yang terpenting tuh berasal dari diri sendiri. Mungkin emang kemauan dia untuk melakukan korupsi, dia bisa melakukan tindakan korupsi suap menyuap seperti yang dijelaskan tadi tuh. Selain itu juga integritas yang ada dalam dirinya tuh rendah ya, rendahnya integritas. Selain itu juga faktor eksternal yang mempengaruhi itu ada proses perekrutan hakim konstitusi itu sering bermasalah ya, yang mengakibatkan rekam jejak yang dilakukan hakim konstitusi itu sering diperbincangkan.
Nah, yang kedua tuh fungsi pengawasan yang lemah. Karena fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi saat ini tuh mengandalkan dari kode etik Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan dimana kalau misalkan dia melakukan tindakan korupsi itu kode etik MK ini memberikan hukuman yang nggak setimpal, sanksi yang kurang. Dan selain itu juga pada tahun 2006 kalau nggak salah 2006 itu Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangan Komisi Yudisial untuk menjadi pengawasnya, kayak gitu sih Kak. Baik, jadi menurut kakak apakah di negara kita untuk lembaga-lembaganya sudah bisa dibilang katakan baik, cukup baik atau bagaimana kak? Menurut aku ya 50-50, ada yang baik ada yang kurang. Yang baik itu untuk pembangunan udah mulai merata ya, hampir merata. Kalau dari tindakan hukum ini kurang ya, karena misalkan nih ada kasus nenek-nenek mencuri kayu bakar buat kehidupannya dia, dihukum bertahun-tahun, terus dendanya bermiliar-miliaran. Sedangkan yang korupsi yang merugikan negara itu dihukumnya 7 tahun, 8 tahun, bahkan dendanya mungkin nggak seberapa dari korupsi yang mereka ambil itu, kayak gitu sih. Baik, pemberantasan dan penegakan hukum apa sih yang udah dilakukan pada kasus tersebut? Nah, tadi kan sama Kak Mahayu sama Kak Ayu tadi kan dijelasin ya kayak kasus apa aja yang dilakuin, kayak pelaku koruptif apa aja. Nah, aku mau nanya dikit aja ya, kayak dia tuh juga ternyata melakukan suap daging sapi sebesar yang 20 dolar tadi. Nah, dia tuh setelah melakukan satu suap yang itu, dia juga melakukan suap untuk sebesar kayak kurang lebih ya 4 miliar 43 juta itu untuk terkait keputusan undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, dari kasus tersebut secara logika bisa dilihat kalau hukuman itu pasti berat ya dari kasus-kasus yang udah banyak tadi. Nah, setelah itu jadi jasa penuntut hukum dan hakim ini juga udah merancang apa aja sih yang konsekuensinya dia harus sebesar apa sih, seberat apa. Nah, jadi setelah itu udah ada nih putusan dari pidananya beliau. Itu beliau dijatuhi hukuman membayar denda sebesar 300 juta untuk subsidi pidana kurungan selama 3 bulan. Nah, dia juga mendapatkan pidana penjara selama 7 tahun dan terus dilaksanakan sejak 27 Agustus 2019 ini, kemarin ini. Nah, selain hukuman yang tadi itu, dia juga mendapatkan pidana badan pada tanggal 3 Oktober 2019, yaitu membayar uang pengganti sebesar 4 miliar 43 juta dan 10 dolar USD kepada rekening KPK yang nantinya akan dikembalikan kepada negara. Menurut kakak nih, hukuman yang dia diterima sama perbuatan yang dia lakukan itu setimpal nggak sih, apa gimana? Kalau dilihat sih dengan jumlah yang segitu, terus masa penjara yang 1 tahun, itu tuh kurang ya kalau misalnya dilihat-lihat itu dari kasus yang dia udah bermiliar-miliar itu. Nah, tapi sebelumnya sebenarnya jasa penuntut umum itu sempat mengajukan hukuman yaitu 8 tahun dan sejumlah denda yang lebih besar. Tapi karena patrialis ini pada saat percobaan masa hukuman itu melakukan tindakan yang baik seperti aktif dalam sidang-sidang, jadi hakim memutuskan untuk hukumannya dikurangi lah gitu. Oke, penjelasannya sangat rinci banget ya kak ya. Maaf kak, tadi sebelumnya kan kakak dapat ngejelasin tuh kalau misalnya dia tuh dapat kurangan waktu hukuman penjara karena dia melakukan hal yang baik di penjara. Apakah hal tersebut bisa kita yakin untuk dia akan berubah di kedepannya atau gimana kak? Pemerintah itu kan ada keputusan kayak saat pidana itu udah dijatuhkan terhadap tersangka ini, jadi dia tuh saat melakukan tahanan tuh dilihat perilakunya, apakah dia kooperatif dalam sidang-sidang gitu, terus dia di tahanan juga melakukan tindakan yang baik. Jadi kalau udah dia kooperatif terus tindakan yang baik, ada pengurangan masa tahanan gitu. Jadi pemerintah menganggap saat udah di penjara dia tuh melakukan tindakan baik nih, berarti kayak udah ada efek jerah gitu, udah ada rasa pengen memperbaiki diri gitu. Jadi kayak pemerintah tuh melakukan suatu gimana ya, penghargaan lah, kayak berarti orang ini udah mau berubah, jadi kayak diberikan pengurangan masa tahanan. Itu juga berlaku untuk tahanan-tahanan yang lain kok di penjara. Baik kak. Nah,
Nah, tadi kan kakak udah ngejelasin nih pemberantasan dan penegakan hukum yang terjadi pada kasus tersebut. Selanjutnya dampak apa sih yang terjadi pada terkait kasus tersebut? Nah, Patrialis ini kan mantan hakim MK ya. Jadi hakim itu kan terkenal harus jujur nih, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, harus kayak bisa mengambil keputusan yang terbaik gitu. Tapi malah hakimnya ini melakukan kasus suap menyuap gitu, korupsi. Jadi di pandangan masyarakat tuh pasti hakim aja bisa kayak gitu melakukan suap menyuap. Berarti ada muncul rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terkait di pemerintahan, di baik peraturan hakim gitu. Jadi masyarakat nggak percaya nih tentang hukum di Indonesia. Jadi hukum di Indonesia tuh bisa dibilang lemah lah di masyarakat, tidak adil kayak gitu. Untuk kakak sendiri, tanggapan kakak mengenai pemerintahan kita itu gimana sih kak? Pemerintahan itu sebenarnya gimana ya, hukumnya itu udah ada menurut undang-undang ya gitu, tapi terkadang ada beberapa oknum-oknum gitu yang melakukan kesalahan apa tapi hukumannya tidak sesuai gitu, kayak timpang antara di pemerintahan yang punya uang lebih gitu sama masyarakat kecil tuh beda gitu. Kalau masyarakat kecil sesuai undang-undang oke, segitu emang gitu, tapi kalau di pemerintahan bisa nanti diberikan denda sebesar ini, seberapapun dia bisa bayar, jadinya itu bisa mengurangi masa tahanannya. Jadi bisa dibilang kurang adil ya untuk hukum di Indonesia ini gitu. Apakah kakak sendiri bisa mempercayai pemerintahan, sistem pemerintahan di Indonesia kita ini atau gimana? Atau tidak? Sebenarnya kan tidak semua ya kayak pemerintahan itu nggak jujur gitu. Tapi dari kasus-kasus yang dilihat ini banyak banget kayak oknum-oknum yang mementingkan dirinya sendiri gitu. Jadi otomatis masyarakat tuh pastilah nggak percaya ada gitu sama pemerintah. Tapi sebenarnya ada gitu pemerintah yang jujur juga, kayak sesuai sama tugasnya dia kayak bisa melayani masyarakat gitu. Jadi ada yang pemerintah yang harus dipercaya, bukan harus patut dipercaya gitu loh, berdasarkan kerja-kerja yang sudah dilakukan gitu. Tapi ada juga yang karena udah kerja kasus muncul rasa nggak percaya terhadap pemerintahan tersebut gitu. Itu juga gini sih, berkaitan sama diri kita sendiri. Kalau kita berniat untuk melakukan tindakan korupsi, pasti kan kita yang melakukan sendiri gitu sih sebenarnya menurutku gitu. Baik, untuk Kak Ayu Putri, menurut kakak upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus ini terulang lagi di kedepannya? Kalau menurut aku sih ya, Patrialis Akbar dan Hakim Mokhtar tuh seharusnya KPK tuh memperkuat lagi pengawasan terhadap nggak Mahkamah Konstitusi aja sih, semua aspek pemerintahan kayak gitu, supaya kasusnya ini nggak terulang lagi. Kayak dia tuh KPK tuh udah memberi supervisi kayak deteksi kepada sistem-sistem pemerintahan. Mungkin ini dah kayak contohnya kasusnya Patrialis dan Hakim Mokhtar nih, supaya nggak terulang lagi ke depannya kayak gitu. Apakah untuk kakak yang lain ada yang ingin menambahkan mungkin? Untuk upaya pencegahan gini ya, dari diri sendiri sih sebenarnya kan, kayak kita tuh harus sadar nih, korupsi itu kan merugikan negara ya, negara, orang lain, diri sendiri juga gitu. Jadi supaya nggak ada yang mengalami kerugian nih, kita tuh kayak harus menghindari korupsi, kayak harus sesuai dengan apa tugas kita, apa yang kita dapat tuh harus sesuai gitu. Terus juga kayak mungkin dalam kasus-kasus ini kayak harus diusut gitu, benar-benar kayak siapa aja nih oknum yang terlibat, supaya nggak nanti cuman yang oknum yang melakukan korupsi banyak itu dihukum, tapi yang di bawah-bawahnya yang juga mendapat walaupun sedikit itu harusnya dihukum juga gitu. Berarti itu juga bisa kita bilang dari sistem pemerintahan dan juga harus dari diri kita sendiri juga. Iya. Ya kayak gitu. Nah, kita nih kan sebagai mahasiswa ya, apalagi mahasiswa Undiknas nih yang udah terkenal di Bali, bahkan di luar Bali nih. Menurut kalian peran mahasiswa apa sih yang bisa untuk mencegah kasus ini supaya tidak terjadi lagi gitu? Kalau menurut aku ya, peran mahasiswa di lingkungan keluarga, kita tuh harus bersikap jujur. Misalnya nih, kita disuruh belanja ke warung sama orang tua, dikasih uang 20.000. Kita pulang ke rumah masih ada sisa lagi 10.000, ada baiknya kita kembaliin ke orang tua, jangan kita diemin di kantongnya kita. Itu kan termasuk perilaku koruptif.
supaya tidak berkembang ke depannya akan menjadi karakter kita. Jadi itu membahayakan masa depan kita juga. Gitu sih. Oke. Nah, kan Kak Mahayu udah ngejelasin hal yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa ya, di dalam keluarga, apakah di dalam organisasi, apalagi kita di Undiknas kan juga termasuk banyak ada organisasinya juga. Apa sih sikap yang kita bisa lakukan dalam organisasi tersebut? Kalau di organisasi khususnya kayak UKM, BEM itu kan pasti ada kepengurusan ya. Dan jadi kepengurusannya itu harus benar-benar diperhatikan nih, kayak dari segi administrasinya gitu, terus pengeluaran, pemasukan itu harus sesuai dengan faktanya gitu. Terus juga kewajiban sebagai anggota itu misal kayak untuk membayar apa itu sesuai gitu, terus langsung ke bendahara gitu, misalkan tidak ada kayak oknum lain yang ikut ke pembayaran itu. Jadi nanti masalah bakal kayak ada suap menyuap itu bisa jadi gitu di organisasi, jadi itu tuh harus dihindari. Bahkan korupsi itu juga bukan terjadi di pemerintahan saja ya Kak. Iya. Bahkan di organisasi kecil pun juga kita bisa melakukan korupsi. Nah, kan tadi udah dibahas di sekolah, di kampus maksudnya, dan juga di rumah. Untuk di masyarakat, apa aja yang mahasiswa bisa lakukan untuk tidak melakukan Iya. kasus korupsi itu? Kalau bentuk peran mahasiswa dalam lingkungan masyarakat tuh kan korupsi ada banyak, kayak ada korupsi waktu juga selain uang tuh, terus kalau peran kita sebagai mahasiswa tuh kita kayak aktif dalam mengikuti kampanye tentang say no to korupsi kayak gitu ya, terus seminar gitu yang kayak membawakan tentang korupsi itu apa sih, dampaknya itu apa sih bagi kita, bagi diri kita, lingkungan sekitar, yang terutama keluarga ya. Terus kayak gitu, sebagai mahasiswa tuh harus aktif juga dalam mengikuti kegiatan yang udah aku bilang tadi itu, untuk kedepannya kita meningkatkan integritas yang ada dalam diri kita. Kita kan juga mahasiswa yang khususnya semua teman-teman juga udah mendapatkan pelajaran pendidikan anti korupsi. Itu juga peran kita untuk memberantas korupsi yang terjadi kayak gitu, biar kita nggak mencontoh yang jelek gitu ya. Setidaknya kita tahu apa sih dampak kayak korupsi itu yang berdampak besar, apalagi udah kayak kasus Patrialis Akbar dan Akhil Mokhtar tuh kayak merugikan negara udah miliaran kayak gitu sih. Sama mau nambahin lagi dikit, sama kita harus ngerti apa sih itu suap menyuap ya, karena kan kita bahas permasalahan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita harus paham suap menyuap. Kalau kita nggak paham, kita bisa aja secara nggak sadar menerima uang itu, sama dengan kan kita juga melakukan korupsi dalam keadaan tidak sadar. Jadi kita harus paham dulu apa itu suap menyuap. Selain itu juga intinya kalau kita diajak misalnya teman-teman sepergaulan itu juga kan ngajak mungkin yang yuk kita ambil uang lebih aja dari misalnya disuruh kayak organisasi tadi bilang tuh disuruh belanja, mungkin pasti kita disuruh kayak nyantumin nota gitu kan. Kalau kita diajak yuk kita ambil aja lebih, berarti pokoknya kita tuh jangan takut bilang tidak gitu loh. Jangan, nggak boleh kayak gitu sih. Baik, berarti korupsi itu sendiri juga bisa dari diri kita sendiri juga, dimulai dari diri kita sendiri. Berarti upaya yang harusnya benar-benar kita lakukan adalah dari diri kita sendiri dalam mengatur bagaimana untuk mengatakan tidak pada korupsi. Iya benar. Kami, mahasiswa Undiknas, pantang korupsi sampai mati. Mungkin segitu aja untuk bincang-bincang kali ini mengenai kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi. Dan terima kasih juga buat kakak-kakak udah meluangkan waktunya sebentar untuk melakukan bincang-bincang ini. Nah, mungkin apabila kita melakukan kesalahan atau tutur kata kita kurang sopan untuk didengar, saya minta maaf mewakili semuanya juga. Mungkin sekian aja dari kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye. Was me.